kelas 12, sungguh bersuka cita bertemu dengan kalian kembali di dalam pembelajaran kita hari ini terkhusus tentang kesaksian Alkitab tentang manusia. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan berdoa. Mari semua mengundang untuk bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini yang boleh kami nikmati untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya Tuhan untuk terkhusus kelas 12. Mari ya Bapa di sorga, Roh Kudus yang senantiasa menjadi guru yang agung, memberikan pengertian akan firman-Mu kepada setiap mereka. Ada ketertiban, ada kesungguhan di dalam setiap mereka mengikuti video pembelajaran daring hari ini. Kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu kesaksian Alkitab tentang manusia. Jadi, kita akan menggali apa kata Alkitab tentang hak-hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia yang sudah kita pelajari beberapa pelajaran yang lalu, bahwa hak mendasar yang telah diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada manusia. Nah, kita lihat dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Di sana dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6, di mana hari pertama sampai ke-5 terlebih dahulu Tuhan menciptakan langit, bumi dengan segala isinya yang menjadi tempat manusia. Tetapi pada hari ke-6 adalah hari di mana Tuhan menciptakan manusia, ya, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kalau yang lain-lain Tuhan menciptakan dengan cara berfirman, ya, dengan kata bersabda, perkataan. Contohnya menciptakan binatang, jadilah binatang. Tetapi kalau manusia itu diciptakan Tuhan sangat unik, ya. Manusia diciptakan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi manusia diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri dari debu dan tanah, yaitu Adam. Kemudian dihembuskan nafas rohnya Tuhan, kehidupan, sehingga manusia menjadi hidup. Dengan demikian bahwa manusia adalah ciptaan yang sangat spesial, yang unik, sangat berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Nah, di dalam Kejadian 1 ini Tuhan berfirman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, di sana dikemukakan martabat manusia, yaitu memiliki 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Di sana dijelaskan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Lanjutnya, bagaimana hubungan manusia dengan sesama. Bagaimana hubungan manusia dengan ciptaan alam sekitarnya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta. Nah, sebagaimana di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang artinya adalah bahwa manusia hidup seperti Tuhan hidup, yaitu memiliki pikiran, kemauan, kehendak, emosi, intelektual yang berbeda
dengan ciptaan lainnya. Jadi manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan bukan berarti dalam wajah fisik atau tubuh fisik yang serupa dengan Tuhan, bukan. Tetapi keserupaan dan kesegambaran kita manusia dengan Tuhan adalah bahwa kita itu memiliki pikiran, kemauan, kehendak intelektual yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Bahkan Tuhan itu wujudnya adalah roh, dan kita manusia diciptakan memiliki roh yang sama seperti wujudnya Tuhan. Itu adalah keserupaan dan kesegambaran kita manusia dengan Tuhan. Oleh karena itulah bahwa kita benar-benar diciptakan oleh Tuhan untuk kita manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita manusia diciptakan Tuhan, yaitu untuk benar-benar hidup di bumi ini, membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya. Nah, karena kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, maka manusia memiliki moral. Ini tidak bisa dimiliki oleh binatang, karena binatang tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia segambar dengan Tuhan, sehingga manusia memiliki moral. Moral itu apa? Sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia diberikan tanggung jawab untuk membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Setiap manusia diberikan hak oleh Tuhan, sehingga manusia bisa benar-benar membedakan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhkan. Yang terutama yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan kita menyingkirkan, menanggalkan segala yang jahat. Karena itu bukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan, karena kita memiliki roh yang sama dengan wujudnya Tuhan adalah roh, maka kita memiliki kemampuan untuk bergaul dengan Tuhan. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini memiliki kemampuan untuk menyembah Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk membangun relasi, pergaulan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Karena memang itulah tujuan Tuhan untuk menciptakan kita. Berarti bagi kita semua anak-anak ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, membangun hubungan kita, relasi kita yang akrab dengan Tuhan, berarti sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup kita sudah menyimpang. Karena memang Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, jikalau Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka jelaslah bahwa manusia diciptakan memiliki hak untuk menyembah Tuhan. Jadi manusia memiliki hak untuk memiliki agama, untuk beribadah kepada Tuhannya. Setiap manusia memiliki hak untuk menyiarkan agama.
Dan manusia memiliki hak bebas untuk berpikir, karena manusia tadi sudah diciptakan memiliki emosi, kehendak, perasaan, dan juga manusia telah diciptakan oleh Tuhan memiliki hak untuk berbicara dan mengambil keputusan menurut hati nuraninya. Jadi kita manusia ini bukan seperti robot ya. Kalau robot itu udah disetting, diatur ya untuk melakukan apa yang sudah diatur oleh manusia. Apa yang dikehendaki manusia bisa diatur, itu yang dilakukan oleh robot. Tetapi kita ini bukan robot. Kita adalah makhluk hidup yang serupa, yang segambar dengan Tuhan, diciptakan memiliki kehendak, kemauan, ya, kehendak, will, sehingga kita tidak seperti robot dibuat oleh Tuhan. Kita diberikan kemauan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita benar-benar mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dari sini sudah jelas bahwa setiap anak-anak ibu diberikan hak untuk bebas memeluk agama masing-masing seperti yang sudah dirangkum di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Ada hak untuk bebas menganut agama masing-masing, hak untuk mengeluarkan pendapat, itu sudah tercakup di dalam Kejadian 1. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua, hubungan antar manusia. Di dalam Kejadian 1 itu ada dijelaskan tentang hubungan antar manusia, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia hidup berinteraksi dengan sesama. Manusia memang diciptakan memiliki saling ketergantungan yang antara yang satu dengan yang lain. Manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Setiap kita butuh orang lain di dalam kehidupan kita untuk menjalani kelangsungan kehidupan kita. Ya, sehingga setiap manusia memang benar-benar diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang butuh diperhatikan dan memperhatikan, sebagai pribadi untuk mengasihi sesama dan dikasihi, karena kita memang benar-benar diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, bahwa memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, berarti kita harus benar-benar menyadari bahwa kita harus benar-benar saling menghargai antara sesama manusia. Nah, dari sini bisa kita lihat, karena manusia diciptakan untuk berinteraksi dengan sesama, maka sebenarnya manusia itu sudah diberi hak yang mendasar sejak Tuhan menciptakannya, yaitu untuk berelasi, untuk punya hubungan dengan sesama. Kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan bapak, mama, adik, kakak. Di dalam keluarga, di sekolah kita memiliki relasi, sahabat, guru. Di tempat lingkungan kita juga kita memiliki tetangga, sahabat. Nah, di sana kita benar-benar menikmati hubungan kita dengan sesama kita, ya, memiliki hak untuk bersahabat, untuk menikah, di dalam membentuk keluarga. Jadi untuk menikah itu hak kita. Tidak ada yang melarang kita untuk menikah,
tetapi memang harus sudah benar-benar matang dan tepat waktunya. Kemudian kita sudah diberikan hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk diterima dan dihormati. Nah, dari sini kita lihat supaya kita benar-benar membangun ini semua di dalam kehidupan kita, kita mengenal diri kita, apa yang menjadi hak di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Nah, ini hubungan yang unik yang ketiga yang dicakup di dalam Kejadian 1 tadi, bahwa memang manusia itu diciptakan Tuhan untuk mengolah bumi dan berkuasa atas makhluk lainnya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini kita lihat, kita renungkan, mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari pertama? Mengapa harus langit dan bumi? Mengapa harus binatang? Mengapa harus tumbuh-tumbuhan duluan diciptakan baru manusia? Nah, di sini kita lihat Tuhan itu sangat penuh hikmat, bijaksana, ya, bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6, artinya Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan apa yang menjadi tempat manusia, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Diciptakan terlebih dahulu tempat kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Lalu setelah semuanya sempurna, diciptakan semua kebutuhan manusia, lalu diciptakanlah manusia. Sebagai makhluk hidup yang segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya untuk kelangsungan kehidupan manusia. Maka yang pertama, manusia itu butuh untuk tempat tinggal, butuh tempat yang aman, butuh untuk makan, sandang, sehingga diberikan kuasa bagi manusia untuk mengolah bumi dengan segala isinya. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kuasa kepada manusia atas makhluk lainnya, atas binatang, atas tumbuh-tumbuhan, atas alam ciptaan Tuhan. Itu diberikan kuasa kepada manusia untuk mengolah itu semuanya. Dari sini kita lihat bahwa manusia tidak diciptakan Tuhan untuk bermalas-malasan. Karena ada kapasitas, potensi-potensi setiap di dalam diri manusia sudah dikaruniakan Tuhan untuk menggunakannya di dalam hal mengolah bumi, bahkan berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dalam kelangsungan hidup manusia. Jadi bukan binatang yang berkuasa atas kita, tetapi kita yang berkuasa atas binatang. Sehingga Tuhan menyediakan binatang, hewan-hewan itu bisa menjadi makanan manusia, ya, seperti ikan. Nah, oleh karena itulah setiap kita diberikan hak, yaitu untuk bekerja, diberikan hak untuk memiliki karir. Setiap kita diberikan hak untuk bekerja. Apapun pekerjaannya, yang penting itu adalah halal, tidak menyimpang di hadapan Tuhan. Dan kita memiliki hak untuk memiliki karir. Kita memiliki hak untuk beristirahat. Kita memiliki hak untuk memperoleh sandang, pangan, dan rumah. Kita juga memiliki hak untuk bebas dari kemiskinan.
Jadi Tuhan sudah memberikan hak, memberikan potensi di dalam diri kita untuk kita mengelola apa yang ada disediakan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bebas dari kemiskinan. Maka perlu bekerja. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan, orang yang malas akan menjadi miskin. Maka kita yang sudah diberikan oleh Tuhan hak untuk bekerja, memiliki karir, maka kita leluasa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, dan kita kelola itu di bumi yang telah diberikan oleh Tuhan di muka bumi ini. Jadi demikianlah kita ketahui kesaksian Alkitab mengenai manusia yang dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan makhluk lainnya. Baik anak-anak, yang menjadi kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah bahwa yang menjadi kesaksian Alkitab tentang manusia ada di dalam 3 hubungan yang unik, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan, kita diberikan pikiran, kehendak, dan kemauan dan intelektual yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya, sehingga memungkinkan kita untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan kita, sehingga kita punya hak untuk memiliki agama, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu hubungan manusia dengan antar sesama. Artinya bahwa Tuhan memberikan hak bagi kita untuk bersosialisasi, yaitu kita punya hak untuk bersahabat, kita punya hak untuk menikah, kita punya hak untuk berpikiran yang benar. Lalu yang ketiga, dalam hubungan kita dengan makhluk lainnya. Artinya bahwa Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk mengolah bumi, kita diberikan kuasa berkuasa atas ciptaan yang lainnya, untuk kita kelola itu untuk kebutuhan hidup kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai hak sesama manusia, dan kita juga kembangkan hak kita untuk nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami yang sudah selesai hari ini. Kami bersyukur Roh Kudus terus senantiasa memberikan pemahaman yang baru terus buat anak-anak kami ini, supaya mereka bisa terus semakin saling menyadari untuk menghormati hak asasi manusia dan mengembangkan itu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekian dulu pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye.